Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menerangkan tentang produk kami yang bernama Papi Care. Perkenalkan, nama saya Andri Nuryanto. Nama saya Yoga Eko Saputro. Nama saya Angger Armadijaya. Papi Care berdiri di Keputaran Panjunan Gang 3 nomor 63. Papi Care adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang industri aksesoris. Contohnya kayak kalung yang terbuat dari resin. Contoh dari produk ada yang berwarna brown smoke, blue shark, ada blue sapphire. Para pemasaran kita memilih 4P, yaitu yang pertama produk. Papi Care adalah nama bisnis dari kami, yaitu singkatan dari paring, pipo, dan angger. Produk resin kami terbuat dari bahan baku yaitu resin, dan bahan penolongnya itu ada kayu, besi, dan zat berwarna tambahan lainnya. Yang kedua adalah price. Harga menjadi salah satu strategi yang kami pikirkan karena merupakan cara bersaing dalam pasar ini. Kami menetapkan harga yang dapat bersaing dengan pasaran. Selanjutnya yaitu ada place. Papi Care bertempat di Keputaran Panjunan, Surabaya. Tempat tersebut merupakan tempat produksi kami yang sampai saat ini masih berproduksi. Selain melakukan penjualan di saat pameran, toko online, bazar maupun yang lain, kita juga offline di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Yang keempat adalah promosi. Media promosi yang kami gunakan yaitu spanduk, media sosial, Instagram, dan Facebook. Karena kami yakin dengan promosi yang baik dan unik akan dapat menarik perhatian mahasiswa dan kalangan masyarakat. Strategi penjualan dan pemasaran kami yaitu ada online dengan Instagram, Facebook, dan lain-lain agar pemasaran produk kita cepat. Yang di offline ada membuat brosur dan mengikuti pameran, acara bazar yang ada di kampus maupun di luar kampus. Segmentasi targeting positioning, yang pertama dibedakan menjadi dua, yaitu segmentasi demografi, yaitu ditargetkan untuk kalangan remaja umur dari 16 sampai 25 tahun yang berpenghasilan 500 sampai 1 juta. Yang kedua segmentasi psikografi, yaitu yang pertama ada gaya hidup. Semua gaya hidup mulai dari modern sampai tradisional. Yang kedua ada kepribadian. Mahasiswa atau masyarakat yang suka bergaya dengan tren masa kini sehingga tidak mau ketinggalan zaman. Selanjutnya adalah targeting. Target pasar dari inovasi yang kami buat menuntun kepada pelanggan yang mencintai produk lokal, yaitu dengan produk kami ini. Positioning. Langkah awal yang kami miliki mengklarifikasi konsumen terhadap barang yang kita buat apakah menarik perhatian semua kalangan atau tidak. Apabila kurang dari masukan masyarakat, kami akan membuat inovasi yang lebih baru dari produk kami dan memiliki jiwa kebudayaan dan lebih mengutamakan produk interlokal. Ini adalah PMC dari Papi Care. Yang pertama adalah customer segment kita, itu adalah kalangan remaja mulai dari umur 15 tahun sampai 25. Lalu value proposition-nya itu adalah kalung resin yang dijual sebuah kalung yang elegan. Jadi kita buat yang seunik mungkin untuk menarik konsumen. Yang ketiga, key partnernya pengumpulan kayu, toko kimia, sama toko kemasan. Jadi toko kimia itu seperti apa buat bahan baku kita, dan toko kemasannya itu untuk packagingnya. Selanjutnya kreativitas lah. Di sini kita menggunakan pengemasan dengan desain motif resin, terus juga penjualannya juga. Selanjutnya ada key resort.
Key resource itu adalah sumber daya yang harus dimiliki dari produk kita agar key activities bisnis kami bisa berjalan dan value proposition dapat diberikan kepada konsumen. Contohnya seperti tenaga produksi, tenaga desain, dan tenaga penjualan. Customer relationship lah, di sini customer relationship sendiri memiliki cara atau wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan konsumen. Di sini kita akan menggunakan contoh seperti memberi bonus, seperti pembeli banyak. Kalau ada seseorang customer membeli 2, kita memberikan gratis 1, atau bonus seperti stiker maupun bentuk yang lain, terutama dari kalung resin yang kita buat. Untuk channelnya kita adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam menyampaikan value proposition. Bisnis adalah kepuasan konsumen. Jadi untuk mengiklankan kita dari Papikir ini dari iklan, brosur, pameran sosial dan media. Yang selanjutnya ada cost structure, yaitu poin terakhir dari BMC atau Business Model Canvas, yaitu adalah struktur pembiayaan bisnis yang perlu menjelaskan biaya-biaya apa saja yang harus kita keluarkan. Sebagai contohnya dari produk Papikir kami, yaitu adalah biaya produksi pembuatan kalung resin dan biaya packaging kalung resin. Selanjutnya revenue stream. Lah di sini uang yang kita hasilkan yang sangat jelas dan masuk akal sangatlah penting. Tetap membuat bisnis Anda hidup. Dari sinilah kita akan mendapatkan uang yang kita gunakan. Contohnya dari kita melakukan penjualan online atau offline. Kalau penjualan online sendiri kita melalui Instagram, Facebook, sosial media lainnya. Untuk offline sendiri kita bisa ada di pameran, terus yang berada di kampus, pameran, dan juga di Car Free Day. Karena di Car Free Day sendiri kita juga bisa menjual di sana. Untuk proses produksinya, kita buatnya resin. Pertama, tuangkan resin sesuai takaran. Masukkan resin sesuai takaran. Jadi untuk pengerasnya. Lalu setelah kering, proses penggosokan. Proses penggosokan itu untuk menggosok menggunakan kertas gosok yang sudah disediakan mulai dari ukuran 500 sampai 1000. Proses pemolesan berikutnya menggunakan sampul polis agar lebih mengkilat dari biasanya. Terus packagingnya kita itu memakai bahan yang lebih unik lagi. Contohnya kayak pakai kayu, itu dibuat seunik mungkin. Lah, saya di sini menjelaskan jenis alat dan bahan beserta fungsinya. Yang pertama, kayu, besi, aluminium. Dari kayu sendiri ini kita menggunakan kayu bekas seperti palet yang memiliki serat yang unik, besi yang sudah tidak dipakai dan nantinya akan kami daur ulang kembali. Kenapa kami menggunakan kayu, besi, aluminium? Ini digunakan sebagai bahan pembantu untuk memperindah resinnya. Selanjutnya plastik mika. Plastik mika sendiri ini kita gunakan untuk membuat cetakan tersebut. Sebelum menuangkan resin, kita membuat cetakan sesuai bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya amplas. Lah, amplas ini sendiri kita gunakan seperti kalung resin seperti sudah jadi, itu masih bentuk belum jadi bentuk, akhirnya kita bentuk sendiri dengan amplas yang sudah ada ukurannya sendiri. Dan resin tersebut, kalung resin tersebut akan menjadi lebih indah karena sudah diamplas. Selanjutnya resin. Resin sendiri ini merupakan bahan baku utama untuk digunakan menjadi kalung. Selanjutnya sun polish. Nah, sun polish ini setelah kalung resin tersebut sudah diamplas menjadi halus, kita gunakan sun polish agar
kalung yang kita lihat itu menjadi mengkilat. Selanjutnya pewarna. Pewarna sendiri ini kita gunakan sebelum memulai pembuatan. Kita harus melihat takaran dari kalung resin tersebut. Langsung kita beri warna sesuka hati kita sendiri, seperti warna biru, hijau, merah, dan lain-lain untuk memperindah. Katalis. Katalis sendiri ini merupakan obat pengeras untuk menjadikan dari resin yang tadinya lunak menjadi keras ataupun padat. Tali prusik. Tali prusik ini merupakan bahan utama yang kita pakai. Setelah kalung resin tersebut sudah jadi, kita langsung masukkan tali tersebut untuk sarana sendiri. Harga pokok produksi, material, unit, harga unit, jumlah harga. Kayu sendiri kita mencari di gudang-gudang atau membeli satu buah sendiri dengan harga 2.000. Besi di sini kita beli setengah kilo karena tidak bisa dengan eceran, harganya 10.000. Resin yang kita gunakan ini itu 250 gram karena kita menggunakan sesuai takaran dengan harga 8.000. Katalis ini menggunakan 3 tetes karena sudah sangat keras sekali, itu harganya 2.000. Mika tersebut itu buat cetakannya dengan ukuran unit 20 cm karena mika digunakan untuk media cetak dengan harga 3.000. Amplas sendiri ini satu lembar itu 5.000. Pewarna kita beri 3 gram karena itu sudah sangat berwarna sekali meskipun kita menggunakan 1 tetes ataupun 2 tetes dengan harga 2.000. Biaya tenaga kerja langsung di sini kita memiliki 2 orang yang memiliki harga unit 10.000 menjadi 20.000. Total harga semuanya itu Rp57.000. Nah, yang selanjutnya adalah video pembuatan Papi Gear. Langsung disimak saja. Ini proses pengamplasan dari kita sendiri. Salah satu bahan penolongnya yaitu ada bor, ada gerenda, dan ini hasil akhirnya yang setelah kita buat tadi, yaitu adalah kalung resin model bulu sapir. Itu dari video pembuatan Papi Gear dari awal sampai akhir. Ini adalah proses setelah jadinya, penggosokan mulai dari pembuatan sampai akhir. Ini adalah finishingnya. Contohnya adalah rusak seperti ini. Lalu yang kedua ada bulu sapir, contohnya seperti ini. Sebelum itu dari kalung ini kita bisa membuat motif sesuai keinginan kita sendiri, karena motif yang kita inginkan tidak hanya itu saja. Dan selanjutnya kita akan memperkembangkan produk kita seperti membuat meja, aksesoris atau souvenir buat nikahan. Untuk sosial medianya kami menggunakan Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dan selalu di Instagram atau Facebook kita juga menerapkan sistem promo ataupun diskon, mungkin setiap minggu ataupun setiap per bulannya. Terima kasih untuk yang melihat video ini. Mungkin ada saran atau tambahan inovasi lain, bisa komen di kolom komentar kami dari produk Papi Gear. Dan kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.